para ulama di antaranya Syekh Shalih Al-Ahmad Al-Utsaimin di kitab beliau Ta'dhimul Ilm, beliau berkata, wal ikhlasu fil ilmi, ikhlas dalam menuntut ilmu yaqumu ala arba'ati asya. Ya. Ini bisa antum catat, ikhlas dalam menuntut ilmu itu maka hendaknya meniatkan 4 hal. Jadi apa niat kita hadir ke majelis ilmu itu, 4 hal ini yang harus kita ingat. Setiap kita mau berangkat, demikian juga sudah hadir di majelis ilmu, maupun nanti sudah mau usai, kita selalu menyadari bahwa hadirnya kita tidak lepas dari 4 perkara ini. Kita niatkan. Ya. Jelas mencari ridha Allah Subhanahu wa taala itu secara utama, secara umum, dan secara khusus 4 hal yang untuk kita sadari di dalam menuntut ilmu. Yang pertama, al-awwalu, kata beliau, raf'ul jahli an nafsi. Kita niat ikhlas dalam menuntut ilmu itu kalau dia niatnya adalah ingin menghilangkan kebodohan pada dirinya. Pernah enggak ya muncul di hati kita, kalau hadir ke kajian, ya, ku pengen paham, ku nak tahu sholat yang benar itu seperti apa, ku nak tahu akidah itu apa. Atau selama ini kalau kita hadir hanya sekedar nambah wawasan saja, hadir-hadir saja. Pernah nggak ada hadir di hati kita ketika mau berangkat, ya, lihat materi apa malam hari ini, fikih. Kemudian terbetik di hatinya materi kita sudah masuk bab sholat, ya. Dengan hatinya dia mungkin berdoa kepada Allah, saya pengen paham. Saya pengen paham tata cara sholat yang benar seperti petunjuk Nabi SAW. Ini contoh, hadir di hatinya adalah niat untuk menghilangkan kebodohan. Ya, jadi jangan sampai ada niat-niat tadi hanya sekedar ikut-ikutan tren. Ya, kalaupun muncul yang seperti itu, bukan berarti kita nggak perlu lanjutkan aktivitas ini, tidak, teruskan. Karena memang ya niat itu adalah sesuatu yang ada di hati dan itu mudah berbolak-balik. Walaupun niat ikhlas di awal, kadang di tengah perjalanan ada godaan, dan mungkin ketika sudah di majelis ilmu ada yang mengacaukan pikiran kita, makanya ya terus kita meminta pertolongan kepada Allah agar dikuatkan ya keikhlasan di hati kita. Ini yang pertama ya. Niat ikhlas dalam menuntut ilmu itu adalah dengan meniatkan agar dihilangkannya kebodohan pada dirinya. Nih, pokoknya kalau mau berangkat hadir pada kajian majelis ilmu apapun, maka niatkan ya dalam hati kita juga doa kepada Allah, ya Allah, saya pengen paham perkara syariat ini agar tidak mudah jatuh dalam maksiat. Karena apa? Kalau orang tidak belajar, kalau orang tidak paham masalah agama, dia akan mudah jatuh dalam maksiat. Bisa kita tanya kepada masyarakat yang mungkin kita lihat mereka jatuh dalam kemaksiatan, kenapa mereka lakukan itu? Biasanya ataupun di antara ya sebab yang melatar belakangi jatuhnya mereka dalam maksiat apa? Tidak tahu kalau itu adalah sebuah maksiat. Mereka tidak tahu, emang nggak boleh, emang haram, karena mereka tidak belajar. Nah ini kita niat raf'ul jahl an nafsi, menghilangkan, mengangkat kebodohan pada diri kita, agar apa? Agar kelak kalau kita paham, kita tidak mudah jatuh dalam kemaksiatan dan kita tahu mana perintah-perintah yang harus kita lakukan. Jadi ini niatkan yang pertama ya, hadir di majelis ilmu, niatkan untuk menghilangkan kebodohan pada diri kita. Yang kedua, ikhlas dalam menuntut ilmu adalah dengan meniatkan di hatinya raf'ul jahli anil khalq, meniatkan untuk mengangkat kebodohan pada orang lain. Maksudnya apa? Juga nanti diniatkan untuk mengajarkannya. Jadi belajar menuntut ilmu ini ya, kita belajar agama bukan cuma untuk kita. Apalagi orang tua berharap benar, Ustaz doakan anak saya anak yang soleh, ya, pengen mudah beribadah kepada Allah.
Caranya bagaimana? Apakah saya panggil ustadz datang ke rumah ceramahi keluarga saya? Apakah seperti itu? Atau saya pengen masyarakat saya mereka juga paham ini perkara kebid'ahan, ini perkara syirik, nggak boleh dilakukan. Bagaimana caranya? Apakah saya perlu panggil ustadz, adakan ceramah agama, ada kajian? Itu mungkin satu di antara wasilah, tapi sebenarnya ada hal yang terlupakan. Kalau kita menginginkan orang-orang sekitar kita, mereka dimudahkan juga dalam menuntut ilmu, ya kita mulai dari diri kita juga. Karena kita yang menuntut ilmu, kan masyarakat nggak ada yang belajar, ya kita juga niatkan dalam menuntut ilmu adalah niat nanti ya Allah aku dimudahkan nyampaikannya kepada orang lain. Aku niatkan semoga nanti ketika selesai dari majelis ilmu, lidahku ini tidak kaku dalam menyampaikan kebenaran dan dimudahkan untuk menyampaikan kebaikan-kebaikan yang telah kupahami. Ya, jadi mungkin ini diantara sebab juga yang kita lalaikan, kita banyak bergantung kepada orang, padahal itu sebenarnya juga adalah menjadi tanggung jawab kita. Dan ini agar bisa kita dimudahkan dalam mengemban tanggung jawab, mendakwahi, mengajarkan orang-orang terdekat dengan kita dan manusia secara umumnya juga adalah di sini. Kita nuntut ilmu bukan cuma untuk kita. Kita pengen orang-orang lain juga sama-sama, kaum muslimin semuanya pengen masuk surga. Ya. Terkhusus keluarga kita juga pasti pengen kita semua nanti dipertemukan di surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini yang kedua ya. Hadir di majelis ilmu jangan lupa niatkan untuk apa? Untuk nanti agar bisa menyampaikannya kembali kepada orang lain. Yang ketiga, ihya'ul ilm, niat untuk menjaga ilmu atau melestarikan ilmu. Ya. Karena ini adalah syariat Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah ya syiar Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadirnya kita di majelis ilmu niat agar apa? Agar ilmu ini tidak punah. Karena kalau ilmu tidak didatangi, kemudian tidak diajarkan, maka masyarakat akan berada pada kebodohan. Jadi kita niatkan di hati kita agar apa? Agar semarak kajian-kajian keislaman yang kita hadiri itu tidak hanya hadir di tempat ini saja, tapi juga di masjid-masjid yang lain, juga di kampung-kampung yang lain, dan bahkan mungkin di seluruh pulau kita berharap. Nah itu juga agar dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah dengan kita awali dengan niat yang ikhlas pada diri kita. Mari kita niat untuk ya menjaga syiar Allah, menjaga ilmu ini agar tidak punah. Kenapa? Ya kalau kita tidak pelajari akidah, masyarakat tidak ada kajian-kajian keislaman, kajian tentang akidah, tentang fikih, artinya masyarakat enggak paham apa yang harus mereka imani, apa yang harus mereka praktekkan pada ibadah mereka. Jadi ini niat adalah yang ketiga, niat untuk menjaga ilmu ya, untuk melestarikan ilmu. Dan yang keempat, al-amalu bil ilm, niat untuk mengamalkannya ya. Jadi ada orang hadir ke majelis ilmu cuma pengen tahu saja. Pengen tahu. Ya itu mungkin dia tahu, tapi belum tentu nanti habis itu diberikan taufik dia mengamalkannya. Kenapa sulit saya mengamalkan ilmu? Lah berapa tahun ikut kajian? Sudah berapa majelis, sudah berapa buku yang ditamatkan? Sudah berapa video yang mungkin dituntaskan? Ya, banyak tiap hari buku banyak di rumah, majelis ilmu bertahun-tahun. Tapi kenapa sulit untuk mengamalkannya? Ini semua diantaranya adalah karena pengaruh ikhlas dalam menuntut ilmu yang kurang hadir di niat kita. Dan yang mestinya untuk hadir di saat kita meniatkan ya menuntut ilmu itu adalah niat mengamalkannya. Artinya kita minta kepada Allah ilmu yang bermanfaat. Ya. Sehingga insya Allah ini juga terwakili di saat kita hadir ke majelis ilmu, berdoa kepada Allah, ya Allah berilah aku ilmu yang bermanfaat. Kalimat seperti ini, kalimat ringkas dan insya Allah juga sudah mencakupi apa yang disebutkan tadi. Ilmu yang bermanfaat tentunya ilmu yang
menghilangkan kebodohan pada dirinya, ilmu yang menjadikan dia nanti bisa mengamalkannya, ilmu yang kemudian dia juga bisa mendakwahkannya dan mengajarkannya kepada orang lain. Ya, makanya terus ya berdoa kepada Allah. Nabi saja yang udah pasti diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, diberikan arahan, ada malaikat yang menyampaikan wahyu kepada beliau. Allah masih perintahkan beliau, waktu disebutkan tadi terkandung di dalamnya ya mengangkat kebodohan, ingin mengamalkannya dan mendakwahkan serta mengajarkannya kepada orang lain. Jadi 4 hal ya. Kalau keikhlasan nuntut ilmu itu ditandai dengan 4 hal ini. Kita niatkan untuk menghilangkan kebodohan, niat untuk mengajarkannya, niat untuk menjaga agama ini, menjaga ilmu ini, kemudian juga niat untuk mengamalkannya secara pribadi kita.